Tes. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Bapak Penetua Yonatan SPT selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Bapak, Ibu Penota dan Diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Anggun Angelika Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Ibu Epi Trinita dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LC dan multimedia, dan juga kepada sidang Jumat yang mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita Jumat hari Minggu 10 Oktober 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 yaitu Pendeta Pelayan Ibu Pendeta Maria Prahesti STH MM. Petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus Diakon Herlina. Song leader Gresila dan Isabel Gloria Angelica. Pemain musik Mardi Ampung SPD. Berita kebaktian dan undangan pernikahan. Berikut kami bacakan berita kebaktian dan undangan pernikahan. Diberitahukan kepada anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan yang bertugas sebagai liturgus Yohana Doa Persembahan Raditya Effendi dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Diberitahukan kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di tempat Ibu Esto Nerimah dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Herti Carolina. Bersama ini juga kami sampaikan undangan pernikahan yaitu akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Joni Prima Pratama, putra dari Bapak François Abayan almarhum, dan Ibu Erna Nor Repila dari Jemaat GKI Berimba dengan Tita Wijayanti, putri dari Bapak Didi Anto dan Ibu Rusma Warni dari Jemaat GKI Kosongan. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang bisa hadir memenuhi undangan ini dengan rangkaian acara sebagai berikut.
pemenuhan hukum adat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah keluarga Al-Senbayan atau Demang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hilir di Jalan Kapuas Seberang 2 RT 5 Kelurahan Berimba. Pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja Betania Barimba. Sedangkan kebaktian ucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat rumah keluarga Al-Senbayan atau Demang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hilir di Jalan Kapuas Seberang 2 RT 5 Kelurahan Berimba. Ibadah pemuda di Gereja Betania Berimba hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 18 waktu Indonesia Barat didampingi oleh Pendeta Natalia dan pendamping pemuda. Dari acara resepsi yang dilaksanakan pada sesi pertama, yaitu untuk pernikahan saudari kami Joni Pratama, seksi pertama pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat, dan sesi ketiga jam 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah keluarga Al-Senbayan Demang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hilir di Jalan Kapuas Seberang 2 RT 5 Kelurahan Berimba. Atas kehadiran dan restu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia keluarga François Abayan almarhum dan Ibu Erma Nur Repila dan keluarga Didi Anto dan Gusma Warni beserta kedua mempelai yaitu Joni dan Tita. Demikianlah berita Jumat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Marilah kita menyanyi dari NKB nomor 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum petugas pendeta yang akan memasuki ruangan ibadah ini, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 11, PKJ nomor 11, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kembali kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil dan hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu
telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ayub pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, aku tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Demikian firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing, yang pada saat ini mengikuti ibadah Minggu di Gereja Betania Barimba. Kembali kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Desi. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan baitnya yang kelima. Segala sesuatu
kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini, Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Terdapat 2 perikop. Saya mengajak kita nantinya untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Namun sebelum kita membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kami siapkan hati dan diri kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami sebagai jemaat-Mu dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Kita baca secara bersahut-sahutan. Terdapat dua perikop dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-31. Perikop yang pertama ialah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat,
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang terkasih, yang diberkati dalam Yesus Kristus. Siapakah yang layak masuk surga? Kita baca secara saksama dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Menurut saya sungguh sangat menginspirasi bagaimana seorang pemuda yang kaya ini. Mengapa dikatakan bahwa seorang kaya ini memiliki suatu niat dalam hatinya untuk dapat memperoleh hidup kekal. Tetapi masih ada keraguan yang ada di hatinya. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa seorang pemuda ini dikatakan bahwa ia sudah melakukan semua hukum Taurat. Artinya itu begitu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang yang muda, sudah semua melakukan hukum Taurat bahkan sejak masa mudanya. Berarti begitu sungguh sangat luar biasa ketaatan daripada seorang muda yang datang kepada Yesus ini. Melakukan hukum Taurat yang dikatakan bahwa di situ jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain dan yang seterusnya. Ia pun sudah melakukan itu semua. Lalu bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Ia merasa ada yang masih kurang dalam dirinya. Sayangnya sekali bahwa seorang muda ini ia mengira bahwa ketaatan untuk bisa menjadi modal untuk dapat mendapati kehidupan yang kekal. Hanya dengan melakukan hukum Taurat, ia pun sudah merasa itu sudah cukup. Hanya dengan ketaatannya. Tetapi di sini Bapak Ibu, apa yang diharapkan oleh sang pemuda ini ternyata betapa kecewanya dirinya ini. Ternyata bahwa ada syarat yang Yesus ajukan kepadanya, yaitu untuk menjual harta kekayaannya. Tentu ia merasa keberatan. Mengapa ia keberatan? Kalau kita pikir pada saat ini, kalau dalam hal mengikuti Yesus, mungkin dengan datang beribadah ke gereja, dengan melakukan segala sesuatu yang benar, taat, setia, kita sudah mendapatkan bagian hidup kekal. Tetapi mengapa Yesus katakan di sini bahwa
ia harus menjual harta kekayaannya. Tentu ia merasa keberatan. Karena bagi dia harta kekayaannya itu jauh lebih berharga daripada harta kekayaan yang di sorga, yang belum tentu terlihat baginya. Kalau harta kekayaan yang ada di dalam duniawi, ya jelas ia sudah melihat itu semua. Ia sudah menikmatinya. Sedangkan harta yang di surga masih belum kelihatan jelas bagi pemuda ini. Atau bisa saja kita melihat mengapa ia keberatan dengan pernyataan daripada Yesus ini. Mungkin saja sang pemuda ini ia sudah bersusah payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Sehingga dengan kata lain, capek-capek sudah bekerja mengumpulkan uang, harta yang banyak, seenaknya bisa membagikan begitu saja bagi seorang miskin. Hanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang di sorga yang belum tentu kelihatan. Itu pola pikir pemahaman yang dimiliki oleh pemuda ini. Lalu tentu saja ketika ia berpikir, karena ia sudah susah payah untuk mendapatkan harta kekayaannya, setelah ia bagi-bagikan, lalu kalau habis harta yang ia miliki itu sudah ia bagi-bagikan, lalu bagaimana hidupnya selanjutnya? Tentu ada pertimbangan, dilema bagi seorang pemuda ini. Kalau ia menuruti apa yang disampaikan oleh Yesus ini, untuk dapat menjual semuanya, membagi-bagikan, apakah benarkah tidak katanya bahwa apa yang ia katakan ini benar, atau malah ia mendapatkan suatu kerugian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ia telah menyandarkan hidupnya pada hartanya dengan beberapa pertimbangan yang sudah ia timbang. Sehingga terjadilah suatu penolakan di dalam dirinya untuk berpisah dari hartanya yang memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta sebagai berhala. Ia menjadikan harta sebagai tuannya. Kekayaannya telah membuat dia menolak kehidupan kekal. Dan perlu kita tahu bahwa kekayaan memang dapat membuat orang merasa tidak memerlukan Allah. Karena dengan uang, dengan kekayaan, ia bisa membeli semuanya. Tetapi tanpa uang, juga manusia bisa juga mati. Karena ia tidak bisa beli apa-apa dalam keperluannya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa seorang pemuda ini haus harta untuk dapat menggantikan kehausannya akan kebenaran. Meski demikian, Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga atau bahwa tiap orang harus melepaskan kekayaannya. Tetapi Yesus di sini mau menyadarkan adanya kesadaran bagi setiap manusia untuk menyadari kebutuhannya akan Allah. Itu yang ingin Yesus sampaikan bagi seorang
pemuda ini dan bagi kita semua. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Dan Yesus sudah membayar harga itu. Oleh sebab itu kita bersyukur pada saat ini karena karena hidup kekal itu sudah kita terima ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lalu perikop yang kedua, kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara, upah mengikut Yesus. Saudara-saudara kekasih, apa upah mengikut Yesus? Upah mengikuti Yesus ini memang tidaklah mudah. Ada konsekuensi yang harus engkau hadapi. Ada konsekuensi, ada harga yang harus engkau bayar dalam mengikuti Yesus. Dan tentunya mungkin saja dalam hal mengikuti Yesus ini, konsekuensi yang akan kita terima itu bisa saja kita harus kehilangan materi kita. Kita harus kehilangan tenaga, waktu, pekerjaan, usaha kita, atau bisnis kita, atau bahkan keluarga kita. Atau mungkin saja kita akan mengalami suatu penderitaan dan sebagainya karena harus mengikut Yesus. Dan itu telah berlaku dari sejak zaman murid-murid Yesus, dari sejak zaman para penginjil hingga sampai saat ini, bahwa mengikut Yesus itu bukanlah hal yang mudah, bukan hanya sekedar hal ikut-ikutan, bukan hanya sekedar pengakuan bahwa saya mau ikut Yesus, tetapi ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang harus dilakukan. Tidak hanya pembuktian dari ucapan, tetapi harus ada pembuktian dari bagaimana sikap, perilaku, komitmen seseorang yang mengikut Yesus itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa Yesus sendiri mengatakan apa yang terjadi dalam hidup karena kamu mengikuti Dia tidak akan pernah sia-sia, karena Yesus memperhitungkan semuanya itu ke dalam hidupmu sebagai berkat yang sungguh luar biasa. Itu adalah upah bagi seseorang yang mengikut Yesus. Karena hari ini kamu akan mendapatkan ganti dari semua yang telah kamu lakukan untuk Dia. Engkau akan mendapat berlipat-lipat ganda berkat dari Tuhan. Karena itu, jangan kamu takut. Artinya begitu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan menggantikan apa yang hilang daripada kita. Ia akan menggantikan dengan berkat yang melimpah-limpah daripadanya ketika kita mengikuti Dia dengan kesungguh-sungguhan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir ketika kita harus kehilangan sesuatu untuk dapat kita memperoleh kehidupan yang kekal dalam mengikuti Yesus. Karena semuanya akan digantikan dan tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara,
Kalau pada saat ini kita mendapatkan tugas dari gereja dalam pelayanan, kalau mau melayani, kalau mau bersekutu, kalau jam ibadah itu sudah ditentukan, mari lakukan itu. Tinggalkan dulu pekerjaan kita. Tinggalkan dulu kesibukan kita. Tinggalkan dulu aktivitas kita untuk datang kepadanya. Atau hanya sebentar. Tetapi kita sudah datang. Kita sudah melakukan tugas kewajiban kita sebagai orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa dalam hal mengikuti Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, apapun itu yang sudah kita lakukan, semuanya tentu itu besar dari Dia. Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang begitu sangat berharga, karena jerih lelah, jerih payah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Dari dua perikop pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita boleh senantiasa sungguh-sungguh benar mengerti akan maksud yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak salah kalau kita pada saat ini untuk menjadi orang yang kaya, tidak salah. Tetapi bagaimana kita bisa mempergunakan uang kekayaan kita ini untuk dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk dapat memberikan suatu kepedulian, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cinta kasih tentunya, sehingga orang-orang lain boleh mendapatkan berkat yang begitu luar biasa dimanapun kita berada. Kita boleh mendatangkan sukacita, berkat bagi Dia. Oleh sebab itu, apa yang kita miliki pada saat ini dalam hal mengikuti Yesus, jangan pernah takut kalau kita harus kehilangan kekurangan apapun. Dalam hal mengikuti Yesus, semua yang hilang akan digantikan. Semua pekerjaan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan senantiasa memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan telah Engkau taburkan bagi kami sekalian pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus bahwa kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa melakukan suatu perbuatan baik, menaati segala peraturan dan ketetapan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, dan memberikan kepada kami suatu jaminan bahwa keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini telah kami terima. Engkau boleh mengajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami dalam hal mengikuti Engkau, kami tidak mementingkan segala perkara-perkara, urusan-urusan duniawi, tetapi kami harus dengan setia, dengan taat, untuk dapat memperhatikan bahwa dalam hal mengikuti Engkau, segala sesuatu akan dicukupkan.
Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau akan memampukan setiap kami pada saat ini, agar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan ini boleh menjadi suri teladan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini pula kami bersama-sama berseru menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami memohon kiranya Engkau boleh berkenan untuk dapat menjaga bahkan melindungi bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang boleh berkenan untuk campur tangan dan berkuasa. Engkau yang boleh berkenan untuk dapat memakai setiap para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang dipercayakan untuk dapat memimpin dari pusat tertinggi sampai ke pelosok-pelosok perdesaan. Mampukanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan baik, bijak, dan bertanggung jawab. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Kalimantan Tengah boleh selalu berada dalam tangan pengasihan-Mu, selalu berada dalam keadaan damai. Dan pada saat ini pula ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau boleh berkenan untuk dapat melindungi setiap kami pada saat ini, sehingga kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Terlebih-lebih kami yang pada saat ini berdampingan terus dengan virus COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau boleh melindungi, menjaga dan memelihara setiap kami, sehingga kami ini bisa terhindar dari segala berbagai penyakit yang akan menimpa kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memampukan segala upaya apapun yang sudah dilakukan untuk dapat memutus mata rantai virus ini dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi normal seperti biasanya. Kami memohon kiranya pula Engkau boleh senantiasa untuk dapat memberkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mereka yang dengan tulus setia, yang boleh melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Para pendeta, pikaris, penetua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, kabaran Injil, dan siapapun yang boleh terlibat dalam pelayanan, berkati hidup mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka agar mereka boleh terus melayani dengan kesungguhan hati. Mereka boleh mempergunakan setiap talenta karunia yang mereka miliki untuk menyebarkan kabar keselamatan dimanapun mereka berada. Saudara-saudari kami yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan sajalah yang boleh memulihkan, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Berikanlah mereka semangat, kekuatan yang baru, agar mereka boleh kembali dikuatkan, dipulihkan, kembali beraktivitas seperti biasanya. Saudara-saudari kami yang sedang berduka cita, kiranya Engkau boleh menguatkan dan menghiburkan mereka. Mereka yang sedang putus asa, Engkaulah yang boleh memberikan pengharapan bagi mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhanlah yang boleh mempermudahkan, membuka jalan bagi setiap mereka, untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk dapat menunjang kehidupan mereka. Kami mendoakan ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang bersuka cita, baik atas pertambahan usia kelahiran ataupun dalam usia pernikahan, dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangganya masing-masing. Kiranya sukacita,
kebahagiaan boleh senantiasa mereka rasakan dalam hidup mereka. Pada saat ini kami mendoakan bagi saudari kami Elwina Kristi yang pada tanggal 8 boleh diberikan pertambahan usia yang ke-13 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu bagi saudari terkasih kami Elwina Kristi ini. Engkau telah menambahkan umur baginya, Engkau telah menambahkan sukacita, pengharapan dan hikmat baginya. Sertai berkati dia dalam ia menjalani kehidupannya hari lepas hari. Kami percayakan saudari terkasih kami Elwina Kristi ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, kehidupan kami ya Tuhan, keluarga dalam rumah tangga kami, jemaat-Mu yang ada di Barimba pada saat ini, usaha pekerjaan kami, anak-anak terkasih kami, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kami, ini doa dan seru kami, hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, memohon, bahkan mengucap syukur dan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang ada waktunya bagi kita sekalian untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan untuk kita pada saat ini. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Matius pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-17a. Sebelum kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Marilah dengan sukacita kita mengiringi persembahan kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku mensyukuri
Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita sekalian untuk bersama berdiri, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.